Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nihayatun Nazilah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah storytelling yang berjudul 4 Orang Tua dalam Al-Quran. Selamat menyaksikan. 4 orang tua yang ada di dalam Al-Quran tersebut adalah: satu, Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya; yang kedua ada Fir'aun dan istrinya; yang ketiga ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya; dan yang keempat ada Abu Lahab dan istrinya. Yang kesatu ada kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama istrinya. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang soleh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh pun juga diperkirakan melakukan dakwah selama 950 tahun. Namun Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut dalam dakwah tersebut. Dan selama itu pun keadaan rumah tangga Nabi Nuh alaihissalam tidak stabil. Nabi Nuh alaihissalam hidupnya jauh dari kata kemewahan. Dan dari kondisi ekonomi inilah yang menyebabkan istri Nabi Nuh alaihissalam untuk berkhianat kepadanya. Dan konon katanya istri Nabi Nuh tersebut menerima suap dari setan yang menyamar menjadi nenek tua dan memerintahkannya untuk menjadi mata-mata kaum kafir. Dan istrinya pun berhasil membawa satu anaknya, yaitu Kan'an, untuk berbuat durhaka kepada ayahnya dan juga tidak mengikuti ajaran ayahnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sedang membangun bahtera yang sangat besar, istrinya pun tidak percaya sama sekali kepadanya dan memilih untuk kembali ke rumahnya bersama Kan'an. Lalu ketika banjir besar itu datang, istrinya beserta anaknya Kan'an menolak ajakan Nabi untuk menaiki kapal tersebut, dan akhirnya mereka berdua tenggelam bersama kaum kafirin. Di situ pun Nabi Nuh alaihissalam sempat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan keluarganya. Namun Allah menegaskan bahwa Kan'an dan istrinya bukan bagian dari keluarganya, karena mereka berdua tidak memiliki iman yang kuat dan mereka berdua hanya memiliki akhlak yang tercela. Dan itu pun adalah sekilas cerita Nabi Nuh alaihissalam, perumpamaan orang tua yang berbeda dalam keimanan. Nabi Nuh yang beriman dan istrinya yang kurang beriman. Dan istrinya pun tidak bisa mengajak dan tidak bisa mencontohkan yang baik kepada anaknya. Lalu yang kedua kita akan membahas kisah Fir'aun dan istrinya. Fir'aun adalah penguasa zalim yang mengaku dirinya adalah Tuhan, dan istrinya Asiyah adalah istri yang sangat sabar dan teguh keimanannya. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang memiliki paras yang cantik dan budi pekerti yang sangat baik. Dan karena kecantikannya pun Fir'aun meminangnya untuk menjadi istrinya. Dan bukan hanya itu, Fir'aun juga menuruti semua keinginannya, termasuk mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai putranya. Pada awalnya pasangan itu sangatlah berbahagia, apalagi Asiyah yang menjadi istri raja yang hebat pada zamannya. Namun kebahagiaan itu hancur seketika ketika Fir'aun, raja tersebut, menjadi zalim dan semena-mena. Selain sebagai raja, Fir'aun juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh masyarakatnya. Asiyah tidak bisa menerima perlakuan Fir'aun. Asiyah pun tidak mau menganggapnya sebagai Tuhan, bahkan menyembahnya. Namun Asiyah di situ tetaplah sabar dalam menghadapi sifat buruknya Fir'aun. Bahkan Asiyah rela mengorbankan jiwanya untuk menghadapi perilaku kejahatan dari suaminya. Keteguhan hati Asiyah yang selalu kuat untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Fir'aun sering menyiksanya, tapi Asiyah tidak pernah takut, dan ia pun tetap berpegang teguh pada keimanannya. Dan itulah dia sekilas kisah Fir'aun dan istrinya. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya melalui animasi tersebut. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim pun menjadi teladan di wilayah kaum muslim. Nabi Ibrahim bersama istri pertamanya yaitu Sarah, seorang wanita yang sangat cantik, tidak hanya secara fisik namun juga secara akhlak dan budi pekertinya.
Sarah begitu patuh kepada sang suami dan mengikuti risalahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Sarah hendak pergi ke Mesir dan di situ pun Sarah mendapati cobaan karena kecantikannya. Raja Mesir, Firaun, ingin mempersunting dirinya sebagai selir. Namun kekukuhan iman Sarah dan doa-doanya begitu tulus yang akhirnya Sarah terlepas dari godaan Firaun. Dan Sarah pun diperbolehkan pulang serta diberi hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Dan tahun demi tahun Sarah yang semakin tua tak kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas petunjuk Allah pun Sarah ikhlas dan memberikan Hajar kepada Ibrahim untuk menjadi istri keduanya. Sarah pun berkata, "Hai suamiku, hai kekasih Allah, inilah Hajar, aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi anak keturunan kepada kita darinya." Dan akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dan tak lama kemudian, Nabi Ibrahim pun dan Siti Hajar dikaruniai anak pertamanya dan diberi nama Ismail. Setelah Sarah mendengar kelahiran anak Ibrahim dari Hajar yang diberi nama Ismail, Sarah pun mulai merasa cemburu terhadapnya. Dan Sarah pun meminta Ibrahim agar Hajar dan anaknya menjauh dari pandangannya. Nabi Ibrahim pun lalu membawa Siti Hajar dan Ismail keluar rumah agar meringankan kecemburuan istri pertamanya. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya Ibrahim menemukan tempat yang akan menjadi tempatnya Hajar dan Ismail. Setelah itu pun Nabi Ibrahim berniat untuk langsung kembali pulang untuk menemui Sarah. Siti Hajar yang merasa asing dengan tempat tersebut, memegang baju Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah kamu pergi? Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Kami tidak kenal dengan lingkungan ini," ucap Hajar dan Ibrahim pun hanya berdiam diri. Lalu Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk berbuat seperti ini?" Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, benar sekali." Dan setelah Siti Hajar tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka dari situ Siti Hajar pun mengikhlaskan Ibrahim untuk pergi. Hari-hari berjalan, Siti Hajar masih tetap mengasihi anaknya Ismail. Dan Siti Hajar pun tetap minum air yang sudah disediakannya. Tapi semakin lama, semakin air itu pun habis dan membuat Siti Hajar dan anaknya kehausan. Dan air susutnya pun mulai mengering. Siti Hajar pun kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu untuk mencari air. Dalam kepergiannya, Siti Hajar tiba di Bukit Safa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Ia berdiri di atas bukit dan mencari seseorang yang bisa membantunya. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu Siti Hajar pun turun dari bukit itu, lalu sampai di Bukit Marwah dan menaikinya. Siti Hajar pun melakukan hal yang sama mencari seseorang yang dapat membantunya. Namun lagi-lagi ia tidak menemukannya. Siti Hajar pun mencoba lagi berjalan pulang pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali balikan. Dan di saat kali ketujuhnya dari Bukit Marwah, Siti Hajar kagum mendengar suara air yang memancar deras yang berasal dari dalam tanah, tepat di bawah telapak kaki Ismail. Dan dari air itu pun Siti Hajar dan Ismail mampu meneruskan hidupnya. Dan Ibrahim pun kembali dengan Sarah, yang akhirnya pun Sarah dikaruniai anak dan diberi nama Ishak. Dan itulah dia sekilas kisah dari Nabi Ibrahim dan istrinya. Dan yang terakhir kita akan menceritakan kisah tentang Abu Lahab dan istrinya. Kisah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ia diberi julukan Abu Lahab karena wajahnya yang tampan dengan kulit kemerah-merahan yang diartikan sebagai bapa api. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb, yang merupakan adik kandung dari Abu Sufyan. Ia mendapat gelar Ummu Jamil karena kecantikannya, namun tidak sesuai dengan sifat buruknya. Suatu hari, setelah menerima wahyu kerasulan, Nabi Muhammad SAW mengundang para kerabatnya yang berjumlah 45 orang. Rasulullah SAW mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala sebagai sembahan. Abu Lahab dan sang istri secara terang-terangan menolak seruan Rasulullah SAW. Ia marah dan menganggap Rasulullah menentang ajaran leluhur mereka. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil juga menjadi sosok perempuan yang membenci Rasulullah. Seringkali ia menabur duri di jalanan yang hendak dilewati Rasulullah SAW dan menyebut Rasulullah dengan sebutan yang kotor.
Ketika perang Badar tiba, Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan. Namun dia memberi 4.000 dirham kepada budaknya dan memerintahkan budaknya untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kepada Abu Lahab berupa penyakit kulit yang menjijikan dan bisul-bisul di sekujur tubuhnya. Dan 7 hari setelah perang Badar pun Abu Lahab wafat dan mayatnya pun berbau busuk. Sehingga ketika dikuburkannya pun tidak dengan hormat. Keluarganya pun menguburkannya dengan memakai tongkat panjang dan mendorongnya sampai masuk ke liang lahat. Lalu melemparkan batu-batu kerikil untuk menutupi mayat tersebut. Dan itulah sekilas kisah dari Abu Lahab dan istrinya. Permusuhan Abu Lahab dan istrinya tertulis dalam surah Al-Lahab yang berisi tentang celakalah bagimu Abu Lahab dan kedua tangannya dan apa yang telah diusahakannya. Dan itulah dia sekilas kisah-kisah 4 perumpamaan orang tua yang ada di dalam Al-Quran, yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya dan memberikan pelajaran bagaimana iman dan kesabaran dapat membawa dalam keselamatan, serta bagaimana penolakan terhadap kebenaran dapat membawakan kerugian yang sangat besar. Dan saya Naila Nihayatun Nazilah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.